Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 3 semuanya. Salam jumpa lagi di hari ini. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Yohanes bab 13 ayat 34. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar dengan materi yang baru, yaitu tentang kasih. Dengan kompetensi dasar, yaitu mengenal nilai-nilai keutamaan Kristiani, iman, harapan, kasih sebagai tanggapan atas karya keselamatan Allah. Nah, anak-anak sekalian, sebagai awal dari kegiatan kita hari ini, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Ibu berharap anak-anak untuk mengambil sikap doa yang baik dan kita mulai berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengutus Putramu Yesus Kristus agar kasih-Mu menjadi nyata dalam hidup kami dan semakin dikenal oleh banyak orang. Semoga karena kasih-Mu kami mampu mengasihi Engkau dan mengasihi orang lain. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai, Ibu mau berbicara sesuatu kepada anak-anakku. Anak-anakku sekalian, tentu kalian sudah mendapatkan banyak kasih sayang, baik dari orang tua, saudara atau keluarga, teman-teman, guru, dan sebagainya. Nah, dalam pembelajaran kita kali ini, kita diajak untuk melakukan perbuatan kasih. Apa itu kasih? Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia yang timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Kasih juga bisa dikatakan sebagai hubungan keterkaitan antara manusia dengan sesuatu. Nah, anak-anak sekalian, adapun tujuan pembelajaran kita yang akan kita capai hari ini, yaitu 1. Menjelaskan makna kasih. 2. Menjelaskan pesan Yesus tentang kasih melalui Injil Lukas. Dapat kita lihat dalam Injil Lukas bab 9 ayat 10 sampai dengan 17, dan juga di dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Dan yang ketiga, tujuan yang akan kita capai dalam pembelajaran hari ini, yaitu menjelaskan perbuatan Santa Elizabeth terhadap orang-orang yang miskin di sekitarnya, yang patut diteladani dalam melakukan kasih. Baiklah anak-anak sekalian, mengapa penting kita melakukan kasih di dalam hidup ini? Yang pertama, bagi umat Kristiani, kasih merupakan perintah baru. Jadi kasih itu merupakan suatu perintah baru. Kasih adalah hukum yang sempurna, merupakan kegenapan dari hukum Taurat Musa. Nah, kasih itu merupakan perintah baru. Perintah baru ini adalah perintah dari Yesus sendiri, di mana Yesus sendiri bersabda, "Aku memberikan perintah baru kepadamu,
yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yohanes bab 13 ayat 34 sampai dengan 35. Yang kedua, kita dapat melihat di dalam Injil Lukas bab 9 ayat 10 sampai dengan 17. Di mana di situ kita dapat melihat bahwa Yesus memberi teladan untuk hidup dalam kasih, yaitu Yesus menunjukkan belas kasihannya dengan memberi makan 5.000 orang yang kelaparan. Yang ketiga, kita penting melakukan kasih dalam hidup ini, yaitu dapat kita lihat di dalam Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Di mana melalui kisah itu dapat kita lihat di situ ada kisah orang Samaria yang murah hati. Kita diajak untuk belajar mencintai atau mengasihi dan peduli kepada siapapun tanpa pandang bulu. Nah, sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk mewujudkan kasih di dalam hidup sehari-hari. Nah, ini merupakan makna dari kasih itu sendiri, yaitu dengan saling mengasihi satu sama lain, menolong orang yang susah, dan menguatkan yang lemah, mengunjungi dan mendoakan orang sakit, memberi makan kepada yang lapar, memberi tumpangan kepada yang membutuhkan, dan melawat orang yang dipenjara. Ungkapan makna kasih tersebut dapat kita temukan di dalam 1 Korintus bab 13 ayat 4 sampai dengan 7, di mana gambaran kasih itu sendiri adalah murah hati, sabar, tidak memegahkan diri, dan tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak marah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak menutupi, dan sabar menanggung segala sesuatu. Nah, baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih mendalami tentang kasih itu sendiri, Ibu akan bercerita tentang satu kisah, yaitu kisah tentang nyonya tua yang menantikan kedatangan Tuhan. Untuk itu, Ibu meminta marilah kita sama-sama mendengarkan cerita berikut ini. Pada suatu hari, Tuhan berjanji kepada seorang nyonya tua bahwa dia akan mengunjungi rumahnya hari ini. Tentu nyonya tua itu sangat bangga. Kemudian dia membersihkan rumahnya dan menatanya dengan rapi. Kemudian dia duduk dan menunggu kedatangan Tuhan. Tiba-tiba ada seorang yang mengetuk pintu. Dengan tergesa-gesa dia berlari ke arah pintu dan dengan tak sabar membukakan pintu itu. Ternyata yang dilihatnya hanyalah seorang pengemis yang berdiri di luar. "Jangan datang hari ini, pergilah. Saya sedang menunggu kedatangan Tuhan sebentar lagi. Saya tidak bisa repot-repot dengan kamu." Nyonya tua itu mengusir pengemis itu dan menutup pintu. Setelah beberapa saat terdengar lagi ketukan di pintu. Kali ini nyonya tua itu dengan lebih cepat membukakan pintu. Tapi apa yang dilihatnya? Hanya seorang tua yang miskin. Kemudian dia berkata, "Saya sedang menunggu kedatangan Tuhan. Maaf, saya tidak bisa mengurusi kamu lagi."
katanya sambil membanting pintu keras-keras. Beberapa saat kemudian, terdengar lagi ketukan di pintu. Dia membuka dan ternyata yang berdiri di sana adalah seorang pengemis yang lapar dan berpakaian compang-camping yang terus-menerus meminta sedikit roti dan izin menginap. Tinggalkan tempat ini, saya sedang menunggu Tuhan. Saya tidak bisa mengurusi kamu sekarang. Pengemis itu pun lalu pergi, dan nyonya tua itu kembali duduk. Sore pun tiba, tapi belum ada tanda-tanda bahwa Tuhan akan datang. Nyonya tua itu mulai gelisah. Di manakah Tuhan? Dan kapan dia datang? Akhirnya malam pun tiba, nyonya tua itu pun tertidur. Dalam tidurnya, ia bermimpi bahwa Tuhan telah datang padanya dan berkata, "Aku datang kepadamu 3 kali hari ini, dan kamu mengusir aku." Nah, anak-anak sekalian, kalian sudah mendengarkan cerita tentang nyonya tua yang menantikan kedatangan Tuhan. Nah, apa yang menarik dari cerita ini? Tentu yang menarik adalah kisah dari nyonya tua yang menunggu kedatangan Tuhan. Tuhan di sini di dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita berpikir bahwa kalau kita menunggu seseorang atau menantikan kedatangan seseorang itu kadang kita menganggap seperti tamu. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimanakah sikap kita terhadap tamu yang akan datang tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, kisah ini mau menunjukkan seperti nyonya tua tadi itu yang menantikan kedatangan Tuhan. Tamu di sini adalah Tuhan. Setiap hari Tuhan datang mengunjungi kita. Tuhan datang dimanapun dan kapanpun tanpa kita duga. Tuhan datang justru melalui orang-orang di sekitar kita. Orang-orang yang memerlukan pertolongan kita, misalnya orang miskin, pengemis, orang yang disingkirkan, dan orang cacat. Nah, Yesus mengajarkan agar kita saling mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga harus mengasihi sesama kita. Sesama itu adalah semua orang yang kita jumpai, yang ada di sekitar kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Semua orang dicintai Tuhan. Kalau menolong orang, lakukanlah dengan tulus dan ikhlas seperti yang diajarkan Yesus. Baiklah anak-anakku sekalian. Nah, untuk lebih memberikan semangat, ini ada satu kisah tentang Santa Elizabeth dari Hungaria. Di sini Santa Elizabeth ini memberikan kita semangat tentang kasih. Dan di dalam kisah ini apa yang dapat kita teladani dan kita contoh dalam sikap Santa Elizabeth. Untuk itu sekali lagi Ibu mengajak anak-anakku untuk mendengarkan kisah tentang Santa Elizabeth. Santa Elizabeth dari Hungaria, ia dilahirkan pada tahun 1207. Ketika masih sangat muda, Elizabeth dinikahkan dengan seorang pangeran dari kerajaan Turingia yang bernama Ludwig. Nah, setelah menikah, mereka dikaruniai 3 orang anak dan mereka hidup berbahagia. Di dalam kerajaan, mereka bertiga dengan anak-anaknya selalu membantu orang-orang di sekitarnya, teristimewa rakyatnya. Namun 6 tahun kemudian, Pangeran Ludwig meninggal dunia karena suatu wabah penyakit. Jadi pada saat itu di kerajaan mereka di situ tersebar penyakit pes. Sedangkan di dalam kerajaan itu sendiri, Elizabeth sangat dibenci oleh saudara-saudara dari Pangeran Ludwig.
karena ia banyak sekali membagikan makanan dan minuman serta pakaian bagi orang-orang miskin di kerajaan tersebut. Oleh karena sikapnya yang baik dan murah hati, kemudian ia dibenci oleh para bangsawan termasuk keluarga-keluarganya karena mereka menganggap bahwa Elizabeth dan ketiga anaknya itu hanya menghambur-hamburkan harta kekayaan. Kemudian Santa Elizabeth dan ketiga anaknya diusir dari istana kerajaan. Akibatnya mereka tinggal bersama rakyat, tetapi di tengah rakyat juga begitu takut dengan para bangsawan yang membenci Elizabeth. Akhirnya mereka pun tidak membantu apa-apa Santa Elizabeth dan ketiga anaknya. Akhirnya mereka sering menderita kelaparan dan kedinginan. Tetapi Elizabeth tidak pernah mengeluh. Bahkan ia selalu mengucap syukur kepada Tuhan dan tekun berdoa. Ia menerima penderitaannya sama seperti ia menerima kebahagiaannya. Ia tetap rendah hati dan mau berbagi kepada orang miskin. Bahkan ia sendiri sehari-hari pergi memancing sebagai usaha untuk memperoleh uang tambahan bagi kaum miskin yang dikasihinya. Ia sangat mencintai sesama manusia, terlebih rakyatnya. Akhirnya ketika berusia 24 tahun, Elizabeth pun meninggal dunia. Nah, anak-anakku sekalian, Santa Elizabeth mempunyai cinta kasih yang sangat besar bagi orang-orang miskin. Nah, sebagai pengikut Kristus, kita pun diajak untuk memiliki semangat kasih seperti yang dilakukan oleh Santa Elizabeth. Santa Elizabeth adalah seorang putri dari kerajaan yang biasa hidup dalam kemewahan. Akan tetapi Elizabeth selalu dekat dengan rakyat kecil dan miskin. Dengan penuh kasih sayang, Elizabeth memberi makanan dan sedekah kepada mereka. Elizabeth selalu mengunjungi orang-orang sakit tanpa pandang bulu. Kedatangannya selalu ditunggu oleh rakyatnya karena kasihnya yang begitu besar terhadap rakyatnya. Ia tidak membedakan para bangsawan dengan orang miskin. Para bangsawan yang tidak senang kemudian mengusirnya seperti yang dikisahkan dalam cerita tadi. Tetapi Elizabeth tetap memaafkan karena kasihnya terhadap orang miskin. Akhirnya ia rela menjadi seorang juru rawat di sebuah kota kecil. Nah, anak-anak sekalian, sebagai akhir dari pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak sekalian untuk kalian kerjakan. Dan hasil dari pekerjaan ini, anak-anak boleh kirimkan lewat WA Ibu atau dikumpulkan di sekolah pada jam-jam kerja Ibu di sekolah. Tugas yang pertama yaitu apa itu kasih. Yang kedua, mengapa penting kita melakukan kasih di dalam hidup ini. Yang ketiga, apa pesan Yesus bagi kita dalam Injil Lukas bab 9 ayat 10 sampai dengan 17 dan Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37. Yang keempat, sikap apa yang patut kita teladani dari Santa Elizabeth dari Hungaria. Dan yang kelima, tuliskanlah 2 contoh perbuatan kasih yang kamu lakukan di rumah dan di sekolah. Nah, anak-anak sekalian, sebagai penutup dari pembelajaran kita hari ini, kembali Ibu mengajak kita untuk
berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Roh Kudus, Roh cinta kasih, tinggallah dalam akal budi kami, agar pikiran jadi jernih. Tinggallah dalam hati kami, agar kami selalu terbuka bagi sesama. Bimbinglah kami agar selalu mengusahakan yang baik. Ajarlah kami agar selalu mengejar yang luhur. Kobarkanlah dalam hati kami api cinta kasih-Mu, agar kami selalu hidup dengan sesama di dalam kasih. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra